Halo Sirvanian dan Sirpamed semuanya, perkenalkan nama saya Ike, Arsitek Intern Batch 17 di Sirvanom. Nah, kita bertemu lagi di Sirvanotes dengan episode yang baru di awal tahun ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang isu yang baru ini terjadi, yaitu bencana gempa bumi yang menimpa saudara kita di Cianjur, Jawa Barat pada bulan November kemarin. Nah, seperti yang sudah pernah didiskusikan juga ya di episode sebelumnya, bahwa negara kita, Indonesia ini, dilalui oleh jalur Ring of Fire, di mana daerah tersebut terlintasi oleh lempeng-lempeng tektonik, dan sering sekali adanya pergerakan lempeng tersebut hingga menimbulkan gempa bumi. Kemudian, jadi oleh karena itu gempa bumi itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari dan bahkan sulit untuk diprediksi gitu. Kemudian untuk kawasan pedesaan juga biasanya merupakan sebuah kawasan yang kurang resilient gitu ya untuk menghadapi bencana gempa karena adanya beberapa keterbatasan. Misalnya karena secara infrastruktur dan strukturnya yang masih kurang kuat, dan juga adanya keterbatasan dana, keterbatasan pengetahuan, dan mungkin adanya akses yang sulit gitu untuk mengakses lokasi tersebut. Oleh karena itu memang sebaiknya sih warga desa itu ya bisa beradaptasi gitu untuk bisa hidup berdampingan dengan gempa bumi tersebut agar dapat resilient. Kemudian juga karena bencana gempa bumi itu bisa menjadi bencana gitu karena adanya dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut, seperti misalnya adanya bangunan yang runtuh ataupun infrastruktur yang runtuh. Nah, agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut, makanya khususnya di pedesaan, makanya perlu adanya upaya preventif yang dapat kita lakukan. Salah satunya dalam ranah arsitektur dengan memanfaatkan potensi yang ada. Nah, untuk itu pada podcast kali ini kita akan membahas topik dealing with earthquakes in rural areas. Nah, di sini juga kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang merupakan seorang dosen arsitektur di ITB. Nah, sebelum memulai diskusi juga, saya akan memperkenalkan secara singkat gitu di sini. Narasumbernya ada Pak Andri Wijatmoko dan juga ada Bu Lili Tambunan. Beliau ini merupakan seorang dosen di arsitektur ITB dan masuk dalam kelompok keahlian teknologi bangunan, begitu ya. Dan beliau ini juga sudah pernah meriset gitu untuk membangun atau merancang bangunan yang tahan gempa dan tahan api. Namun untuk diskusi kali ini kita akan lebih fokus pada bangunan yang tahan gempa, begitu kurang lebih. Oke, untuk mempersingkat waktu juga mungkin kita bisa mulai diskusi hari ini dengan adanya pertanyaan pembuka dari saya, gitu ya. Yang pertama ini sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya, gitu ya, terkait bencana gempa bumi di Cianjur nih. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu atau Bapak terkait konstruksi bangunan yang ada di pedesaan saat ini? Kira-kira apakah ada evaluasi? Kemudian kira-kira apakah ada perbedaan konstruksi gitu antara di pedesaan dan di perkotaan? Silakan Pak Bu. Ya, terima kasih Ika. Salam kenal semuanya yang ada di sini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya Lili Tambunan, dulu menjadi dosen ya, dosennya Mbak Ike. Nah, pertanyaan Mbak Ike ini menarik begitu ya, dan memang sangat relevan untuk kondisi sekarang ini. Tapi mungkin perlu dijelaskan bahwa kenapa bisa terjadi bencana besar di pedesaan ya, terutama pada rumah-rumah tinggal yang ada di sana. Nah, memang selama ini kalau kita berbicara tentang rumah pedesaan itu yang kita bayangkan adalah rumah-rumah tradisional yang pada umumnya terbuat dari bahan alami gitu ya, seperti kayu atau bambu atau batu gitu ya. Dan bentuk rumahnya juga pada umumnya adalah rumah panggung. Tapi sebenarnya saat ini yang seperti kita saksikan ya, rumah-rumah tradisional tersebut mulai jarang ya, sudah banyak diganti dengan rumah modern dalam arti bahannya sudah berbeda ya. Bahan-bahannya sudah diganti menjadi bahan beton dan batu bata gitu. Dan kita melihat bahwa masyarakat desa ini cenderung mulai meninggalkan konstruksi rumah tradisional karena ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan, tapi yang paling menarik adalah alasan yang paling sering kita dengar itu adalah rumah beton lebih disukai karena terkesan mewah dan menunjukkan tingkat kemapanan ekonomi. Jadi mereka bukan lagi terlihat seperti orang yang tidak mampu gitu ya, seperti pada umumnya mungkin di desa-desa. Nah, sementara yang mereka anggap adalah rumah bambu, rumah kayu, apalagi rumah bambu ya, rumah bambu gedek atau yang dianyam seperti itu, kesannya itu seperti rumah sementara gitu ya, menunjukkan bahwa pemiliknya
tergolong kurang mampu gitu ya, kalau kami lihat ya cenderungannya seperti itu. Jadi kalau mereka memiliki dana, masyarakat tuh cenderung akan membangun rumah beton atau bata. Nah, ini kemudian yang kita lihat di desa yang akhirnya pada saat ini kita melihat tidak ada perbedaan sebenarnya ya, perumahan yang ada di kota maupun di desa-desa yang ibu kota dari sebuah kecamatan katakanlah itu. Bukan desa yang pelosok sekali ya, tapi desa-desa yang dilalui oleh jalur-jalur sirkulasi atau transportasi antar provinsi itu biasanya sudah sama ya, sama konstruksinya dengan apa yang ada di kota gitu. Dan ini kita hampir lihat di semua desa di Indonesia. Mendominasi sekali ya rumah beton atau bata. Karena itu kita tidak bisa juga melihat bahwa ini adalah karena di desa itu berbeda sehingga mereka juga harus punya aturan yang berbeda. Tapi sebenarnya sama ya. Masalahnya rumah-rumah beton yang dibangun oleh masyarakat bukan hanya di desa, sebenarnya di desa, di kota, di kampung-kampung kota juga ya, di mana masyarakat membangun sendiri rumahnya tanpa bantuan mungkin ahli atau juga tidak punya dasar pengetahuan yang cukup ya untuk membangun rumah-rumah beton tadi, sehingga ya ketika terjadi bencana atau gempa bumi seperti itu kita lihat ya banyak sekali yang rusak gitu ya. Kita bisa lihat misalnya membandingkan dengan rumah kayu atau bambu ya, tidak separah apa yang terjadi kerusakan yang di rumah beton atau batu. Kita bisa lihat di Cianjur misalnya kemarin ya, atau Padang atau Palu. Di Pak Andri pengalamannya di Palu ini banyak, Mamuju juga, dan banyak daerah-daerah lainnya ya. Semuanya itu kerusakannya kita lihat sangat parah ya, runtuh dan kemudian menelan korban jiwa. Nah, lalu apakah salah gitu ya kalau masyarakat mau membuat rumahnya dari beton? Sebenarnya tidak salah. Tidak salah karena itu hak mereka gitu ya, tetapi tadi bahwa mereka harus punya pengetahuan yang cukup, dan kalau tidak cukup mereka harus didampingi oleh para ahli begitu ya, sehingga nanti rumahnya tidak akan terjadi kerusakan parah seperti itu gitu. Oke, nah sama seperti tadi saya bilang bahwa apakah ada perbedaan bangunan yang di pedesaan dan perkotaan? Tidak ada selama mereka membangun dengan material yang sama, struktur yang sama yaitu beton, sehingga persyaratannya juga sama begitu kan? Harus tahan gempa gitu. Gitu mungkin Pak Andri bisa menyambung bagaimana sih sebenarnya harusnya itu bangunan tahan gempa itu kan? Ya, Gitu. saya sepakat sekali ya dengan apa yang dikatakan Bu Lili ya. Jadi saya menyalahkan sinetron nih, kebanyakan nonton sinetron. Gotik gitu ya, yang gotik ya. Orang-orang di desa tontonannya kan TV ya, TV sinetron, rumah-rumah gedong-gedong seperti itu. Jadi pengennya juga pengen punya rumah ya rumah-rumah gedong seperti itu. Hanya kemampuan keuangannya terbatas, kemudian pengetahuannya juga terbatas. Nah, pengalaman menarik nih, kemarin saya lihat di Cianjur ya, bagaimana mereka membuat beton, ini beton, ya campurannya harus campuran beton, itu kalau dilihat warnanya itu bukan seperti warna abu-abu tua begitu ya, warnanya coklat, artinya apa? Ini bukan pakai pasir beton, jadi seperti mungkin pasir uruk begitu, tapi dibuat menjadi adonan campuran beton, sehingga rubuh ya tidak ini. Kemudian kalau lihat kualitas tulangan itu juga parah sekali ya. Jadi mereka tahu lah beton harus bertulang. Mungkin mereka paham. Hanya mereka nggak membayangkan bahwa ini nanti ada gempa. Saya lihat tulangannya itu ada yang tulangan 6, tulangan utama. Untuk sengkangnya itu mungkin tulangan 2 mili barangkali, mungkin bukan tulang ya, kawat barangkali itu sengkang. Padahal sengkang itu berperan sangat penting ya, utamanya untuk memegang beton di bagian dalam. Jadi memang menurut saya sih sebenarnya sepakat ya, harusnya tidak ada perbedaan. Hanya memang masyarakat di pedesaan itu ingin mencontoh bangunan-bangunan yang ada di kota ya, biar kesannya ya tadi image tadi, tapi tidak melihat secara lebih dalam terkait dengan persyaratan-persyaratannya. Jadi ya memang itulah kira-kira kendalanya. Saya lihat kemarin di lapangan jadi seperti itu. Jadi memang ya harusnya tidak ada perbedaan, tapi nyatanya ada perbedaan karena tadi ya, permasalahan keuangan, permasalahan pengetahuan dan lain-lain. Itu kira-kira dari saya tambahannya. Menarik juga ya Pak. Saya juga ini sih Pak Bu pernah mendengar sih. Jadi kadang
ada orang itu yang bilang kayak, ya bencana gempa bumi kan itu mah ya rencana Tuhan ya sudah gitu. Padahal kan sebetulnya dari manusia masih ada upaya preventif ya Bu ya, terkait pembangunan-bangunan bagaimana caranya agar tahan gempa gitu. Ya, betul. Mungkin tadi Pak Kuliti ada tambahan. Ya, jadi Pak Andri menyambung ya, kemarin kita dapat sharing foto dari Bu Alis itu ya. Ya. Dalam tulangannya diganti ya Pak? Ya, kemarin itu ada sebuah, ini juga praktik sebenarnya sering juga dilakukan di kota juga ya. Jadi kolomnya itu diisi dengan pralon, dan pralonnya itu besar dan tulangan itu nyaris tidak ada bungkus di tulangan. Jadi tulangannya itu benar-benar ketemu dengan si pralon tadi. Pralonnya buat apa? Pralonnya itu buat menyalurkan air hujan. Jadi mungkin ya seperti nggak kelihatan bersih begitu ya. Praktek ini sebenarnya banyak di kita, cuman di kota juga banyak ya, tapi di kota kan kolomnya cukup besar. Ini kolomnya kecil, kemudian di tengah-tengah dari sengkang tadi ada pipa pralon. Ya sudah, itu nyaris nggak ada itu. Saya kira karena itu kemudian kolaps, yang lain-lain yang tadinya mungkin tanpa itu ya sudah ke bawah kolaps kan. Jadi ada semacam impact dari kolapsnya itu merembet kemana-mana. Gitu. Saya lihat bangunan 2 lantai, dan itu salah satu bangunan di sebuah desa, itu bangunan satu-satunya korban ya, masih perempuan umur kalau nggak salah 6 tahun meninggal gara-gara runtuh bangunannya. Ya. Baik. Mungkin ini jadi pengen bertanya lagi sih, kira-kira gitu terkait dari building codes-nya sendiri gitu, kira-kira ada nggak ya peraturan yang mengatur gitu terkait bangunan atau struktur yang tahan terhadap gempa khususnya di area pedesaan gitu, atau mungkin tidak ada perbedaan juga tadi dengan di perkotaan terkait building regulation-nya? Ya mungkin saya jawab ya. Secara umum memang kita punya yang namanya SNI. Kalau saya setahu saya yang untuk tidak ada standar khusus untuk rumah pedesaan, tapi secara umum kita punya SNI tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, itu saja sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya kita tidak bisa membangun rumah di pedesaan atau rumah-rumah tinggal sederhana tahan gempa. Sebenarnya ya kalau kita bisa cari-cari ya, di PU itu sudah ada ya manual ya, ada manual, dan PU saya kira cukup gencar ya untuk bisa menyebarkan ini ke media, ke masyarakat melalui channel-channel YouTube-nya itu. Terutama kalau kita cari yang namanya buku yang disusun oleh Pak Teddy Boon ya, Pak Andri pasti tahu itu Pak Teddy Boon itu banyak sekali buku-buku manual yang beliau sudah susun, dan itu dibiayai oleh JICA gitu ya. Dan memang beliau tuh melihat apa saja kerusakan, lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat desa ya supaya terjangkau, affordable. Ada kalanya juga rumah misalnya hanya rusak, tidak total, tidak runtuh, bagaimana cara perbaikannya, itu semua ada manualnya. Kalau mau nanti saya share ini di chat ya. Ini boleh Bu. Ya, ini ada linknya begitu ya, Pak Teddy Boon di situ. Nanti bisa teman-teman bisa cek di situ bagaimana caranya rumah-rumah di desa itu atau rumah-rumah di kampung atau rumah tinggal sederhana itu bisa dibuat tahan gempa. Tadi persyaratan yang Pak Andri tadi bilang itu bagaimana memenuhi itu gitu ya, dari sisi apa nih Pak Andri, kalau bisa dirinci satu, kualitas bahannya harus baik gitu ya, terus dimensi struktur tadi Pak Andri sudah sampaikan, kemudian sambungan strukturnya, cara bekerjanya dan lain-lain. Mungkin Pak Andri boleh tahu lagi cara-cara yang lebih. Ya, saya kira bisa mengacu di SNI ya. Tapi memang kalau building code itu terkait dengan misalkan struktur beton tahan gempa, mungkin gitu ya, terkait dengan bahan bangunan. Dan itu tidak mempertimbangkan lokasi apakah di pedesaan, di perkotaan dan sebagainya. Jadi memang tidak terkait itu. Mungkin kaitannya nanti justru pada daerah-daerah tertentu, misalkan zona gempa berapa, dari zona gempa, kemudian juga terkait dengan kondisi tanah. Sebenarnya kalau sangat zona gempa secara umum pun sebenarnya juga sangat relatif ya. Contoh ketika saya datang ke Palu, itu ada sebuah desa yang sangat parah ya, sangat parah kondisinya, sementara desa lain relatif tidak parah, padahal tidak jauh. Nah, kemungkinan kalau dia dari zona gempa itu sama di zona yang sama, tapi kemungkinan karena kondisi tanah. Jadi kondisi tanah desa yang kebetulan banyak sekali kerusakan, itu kemungkinan besar kondisi tanahnya adalah kondisi tanah lunak ya. Jadi
goncangannya itu seperti berada di ibaratnya goncangannya di atas bubur lah gitu ya. Jadi goncangannya kerasa sekali. Sementara yang di sisi lain itu berada di atas tanah yang relatif keras, sehingga dia goncangannya lebih kecil. Jadi tidak terlalu impact-nya tidak sebesar impact kondisi tanah yang lunak tadi. Jadi saya kira itu. Dan kalau kita sih sebenarnya kalau di area pedesaan ya itu lebih bagus, sangat kontekstual dengan pedesaan kalau bisa menggunakan bahan-bahan alami, yang mana contoh kemarin juga di Lombok saya pernah menemukan ada 2 bangunan, satu bangunan panggung dari kayu plus bambu masih berdiri, satu bangunan dari tembok runtuh. Ya, jadi harusnya di pedesaan tuh ya sudah dengan kondisi yang justru cocok pedesaan, bangunan kayu, bangunan bambu itu sangat cocok ya, itu dan tahan gempa juga begitu kira-kira. Jadi kalau terkait building code sih tidak ada perbedaan kira-kira. Ya. Oke, Pak Bu. Terus tadi sih jadi menarik pertanyaan yang terkait kondisi tanahnya ya, tadi padahal dekat gitu ya, tapi bisa dampak dari gempanya berbeda. Nah itu kira-kira untuk warga desa gitu, apakah memang dalam menganalisis jenis tanah itu perlu ahli atau sebetulnya warga desa juga bisa mengidentifikasi sendiri gitu Pak? Ya, kalau saya sih lihat sepertinya sulit ya, bahkan orang kota saya pun juga tidak tahu. Tahunya itu juga berasumsi ya. Asumsi saya nih desa ini berdasarkan pengetahuan yang pengetahuan sedikit tentang gempa ini, ini kemungkinan karena kondisi, ya bisa jadi juga kondisi konstruksinya, tapi agak curiga juga, maksudnya di semua desa ini konstruksinya jelek, semua desa itu konstruksinya bagus kan, kemungkinan karena itu pun tidak yakin saya juga begitu ya. Dan itu teman-teman dari sipil yang nanti bisa menentukan kira-kira kondisi tanahnya seperti apa. Kaitannya kan ini dengan waktu getar alami ya, waktu getar alami dari tanah itu seperti apa. Nah itu teman-teman dari sipil. Tapi kalau menurut saya sih ya kita sih nanti sebatas pada memenuhi building code saja. Kalau membangun misalkan konstruksi bata beton begitu ya sesuai dengan building code. Gitu saya kira. Mungkin Bu Lili ada yang bisa ditambahkan, Bu. Silakan. Ya, betul Pak Andri. Jadi sebenarnya Ike dan teman-teman, idealnya semua bangunan tuh harus dibuat tahan gempa. Ya. Ya, nggak boleh kita mengira-ngira barangkali atau untung-untungan gitu ya. Jadi itu sudah harus, mau tidak mau. Ya, pemerintah setempat juga tidak boleh mengizinkan kalau tidak mengikuti tadi prinsip-prinsip tahan gempa. Cuman mungkin pertanyaannya kalau di desa bagaimana, itu menarik Ika tadi. Nah, saya teringat gini, masyarakat desa itu kan punya kearifan lokal ya. Mungkin mereka sejak zaman nenek moyang kan gempa itu sudah ada. Dan mereka bisa membaca alam, maksudnya dia tahu daerah itu jangan dibangun, jangan di situ. Itu bahaya, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan dari sisi ilmiahnya ya. Nah, kalau misalnya kayak di Palu ya Pak Andri ya, Palu Koro itu kan sudah lama yang disebut jangan membangun di patahan itu gitu ya, itu nggak boleh membangun kota, tapi berkembang kota Palu di situ justru gitu. Nah mungkin zaman dulu kala itu mereka nggak membangun di situ, ataupun kalau membangun ya tadi dengan konstruksi tradisional mereka yang sudah antisipasi terhadap bencana gitu. Nah, mulai sekarang ini orang sudah nggak peduli kan, bangun di mana saja sama gitu kan. Sama yang tadi Pak Andri bilang, pokoknya acuannya sinetron ya udah gotik di mana-mana, tiang putih di mana-mana. Begitu mungkin ya. Dan saya nggak salin sinetron tapi ya mungkin karena kita juga ini menurut saya Sirpano juga membuat seperti ini bagus ya. Ya mungkin bisa diteruskan sampai ke pelosok, sampai mereka juga bisa nanti mencari sumber-sumber apa referensi ya, bagaimana sih kalau kita membangun rumah yang tahan gempa gitu dengan kemampuan kami yang di kampung seperti apa gitu. Itu bagus tuh Iko ya, tapi pada prinsipnya nggak boleh mengira-ngira, nggak boleh untung-untungan ya, nasib-nasiban itu nggak boleh lagi gitu ya. Kita lihat itu kejadiannya ya kemarin di Cianjur luar biasa. Jadi memang analisis tidak bisa dihiraukan gitu ya, perlu ada perhitungan dulu. Tapi pesan-pesan lihatlah apalah kearifan lokal ya yang dipunyai para leluhur, membaca alam seperti itu menurut saya intangible knowledge ya yang harus kita ungkapkan itu. Ya itu juga peran peneliti mungkin ya, akademisi untuk bisa mengungkapkan itu. Ya.
Baik. Terus Bu, dan Pak, ada pertanyaan lagi nih. Kan selama ini memang untuk tahan gempa itu biasanya dikaitkannya dengan struktur bangunannya saja gitu. Kira-kira ada lagi gaya upaya yang bisa jadi memitigasi gitu bencana gempa bumi dalam ranah arsitektur, misalnya dari segi bentuk bangunannya ada ketentuan khusus yang misalnya lebih tahan gempa, atau mungkin dalam merespon bentuk lahan atau konturnya gitu. Mungkin bisa. Baik, ya tentu banyak hal ya. Kemarin ada diskusi yang cukup menarik juga dengan Profesor Iswandi Imran ya, ahli struktur dari ITB. Jadi kebanyakan selain kerusakan struktural, justru yang banyak itu juga kerusakan di ranah arsitektural. Jadi ada tambahan-tambahan, strukturnya mungkin kuat, tapi kemudian ada tambahan-tambahan elemen-elemen arsitektural yang tidak proporsional, ya, kemudian menyebabkan bangunan itu rusak. Misalkan ini yang sering saya lihat juga nih, mendirikan kolom begitu ya, kolom didirikan sudah bagus begitu, tapi kemudian ada beberapa kolom yang diisi setengah saja, mungkin untuk semacam tempat duduk begitu ya, semacam pagar tempat duduk, yang mana itu diikat dengan sangat kuat ke tiang. Nah, tiang itu jadinya memendek. Nah, ini kemudian muncul istilah short column effect. Jadi efek karena kolomnya pendek, itu dia memiliki toleransi terhadap simpangan yang lebih kecil dibanding kolom yang lebih panjang. Karena itu justru dia lebih rusak duluan. Karena dia menahan gaya terbesarnya justru di dia. Yang lain mungkin dengan simpangan 1 cm nggak apa-apa, karena kolomnya pendek, 1 cm itu udah membuat dia hancur begitu. Nah, itu kira-kira banyak hal ya. Jadi banyak bidang justru secara arsitektural justru tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap ketahanan terhadap gempa. Nah, tentu termasuk juga dari segi bangunan, bentuk bangunan ya. Tapi ini saya terus terang berada di dua sisi nih. Kalau saya mengajarkan bahwa bangunan harus simetris, kotak, atau bahkan bulat ya, atau paling cocok bentuk dome, ya sudah, nanti tidak ada alternatif lain ya, semuanya bentuk gitu. Alasannya, Pak, ini kan tahan gempa Pak, padahal dia sebenarnya nggak kreatif aja gitu, tapi pelariannya ke arah gempa gitu ya. Jadi memang banyak hal sebenarnya dari ranah arsitektur yang sangat memungkinkan untuk bisa kita eksplor menjadi tahanan terhadap gempa. Nah, tapi juga kalau kita bicara di arsitektur, itu juga bisa terkait dengan soal pilihan-pilihan bahan bangunan ya. Saya akan lebih mungkin ke arah sana sih. Kalau bentuk, tentu bentuk yang tadi itu udah fix ya. Tapi saya tidak mau mengarah ke sana, takutnya jadikan alasan lari dari kreativitas. Tapi saya lebih mengarah pada mungkin dalam konteks ini, apalagi ini kan di rural area ya pendekatannya. Saya sih lebih cenderung pada kita sebagai arsitek ya, itu memikirkan architecture as structure, kemudian juga menggunakan material-material lokal, material alami, kayu, bambu. Nah, itulah seharusnya yang kita jadikan pilihan ya untuk mengantisipasi konstruksi-konstruksi yang tahan gempa. Nah, mungkin Bu Lili bisa menambahkan terkait ini. Saya kira banyak juga hal yang bisa dilakukan. Sebenarnya betul kata Pak Andri, karena kecenderungan rumah-rumah atau bangunan yang tahan gempa itu memang paling aman adalah dibuat dengan geometri yang sangat-sangat teratur gitu ya, simetris. Tapi arsitek kan nggak suka. Itu kurang kreatif ya, kurang dinamis gitu, kurang atraktif, macam-macam. Dan memang kita lihat banyak juga tuh bangunan-bangunan sekarang itu mulai banyak yang dipelintir-pelintir. Tapi sebenarnya ada cara-cara untuk bisa itu juga kita lakukan tetapi tetap tahan gempa, misalnya ya pada batas-batas tertentu. Misalnya kalau dia sangat panjang, kita boleh pisahkan dia dengan dilatasi misalnya. Ika pernah dengar istilah itu ya untuk kuliah gitu kan. Atau kita suka dengan pilotis gitu ya, soft story, tidak boleh gitu kita buat bangunan bertingkat yang kemudian ada bolong-bolongnya gitu. Sebenarnya boleh saja, tetapi ada kompensasi di struktur yang lain. Nah, ini sebenarnya ilmu sipil struktur juga sudah mulai berkembang atas tadi kebutuhan-kebutuhan desain yang mulai dinamis, kreatif gitu. Jadi coba kita kalau misalnya jadi arsitek misalnya ya, makanya pengetahuan tentang struktur itu penting ya. Mata kuliah tentang struktur, konstruksi atau bahan itu sangat penting supaya kita bukannya terkungkung kemudian menjadi sangat tidak kreatif gitu ya, kaku, menjadi orang yang kreatif karena menguasai pengetahuan itu terutama tadi. Lalu Pak Andri mengatakan bahwa
Ya, sebenarnya yang paling dekat dengan kita sebenarnya itu adalah material-material lokal gitu ya. Memang sudah terbukti itu kan, ya material-material yang ramah dengan alam, dengan bencana begitu. Pendekatan material itu memang kita coba galakan di sini. Jadi boleh dia bentuknya biasa saja, tapi dia akan bermain di dalam teknologi materialnya. Nah, itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi strukturnya kaku, benar-benar tahan gempa, tetapi kita bermain di arsitekturalnya. Namun juga arsitekturalnya juga harus bisa, tidak boleh melemahkan struktur. Itu kan kata-kata kuncinya ya. Dan itu adalah kita coba lihat prinsip-prinsipnya banyak kok. Banyak arsitek juga pengennya kolom tipis misalnya. Kan waktu sekolah juga, gimana Bu, Pak, kalau kolomnya nggak terlihat, boleh nggak saya sembunyikan di dalam 15 cm misalnya. Tuh Pak Andri kan tadi sampaikan kalau di dalamnya kamu isinya pipa-pipa lalu tetap segitu misalnya, mau tidak mau harus dibesarkan. Jadi kata kunci adalah jangan kreatif di struktur gitu. Maksudnya bermain di sini agak lemah, di situ kuat, ya janganlah, itu bukan ranah kita, bukan bidang kita. Orang sipil pun pasti nggak suka yang gitu ya. Ya Pak Andri ya. Orang sipil tuh malah safety factor-nya cukup tinggi ya. Jadi ya kan? Betul, betul. Ya, tepat sekali ya. Jadi karena itu kalau di saya juga sangat menekankan bahwa arsitek itu juga punya kemampuan struktur ya, logika struktur, sehingga itu juga akan memudahkan. Jadi oke lah kita bentuknya kreatif, tapi sebenarnya strukturnya kita tahu, sebagai arsitek tahu, oh strukturnya ini bisa kita buat sebenarnya relatif sederhana. Bentuknya memang kelihatan aneh, tapi karena kita paham struktur ya, kita tahu bahwa sebenarnya strukturnya kita sudah buat desain sederhana. Sebenarnya ini strukturnya simetris sekali, ya simetris sekali, tapi memang dalam arsitekturalnya kita buat menjadi sangat kelihatan tidak simetris. Nah, karena itu pengetahuan tentang struktur dan arsitektur itu menurut saya harus di-blend gitu ya, logika struktur harus dapat tuh di teman-teman mahasiswa ya, terutama ketika kita harus berpraktek di Indonesia yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Saya kira itu. Ya. Berarti itu PR bersama kita, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan bentuk yang juga mendukung secara struktur begitu ya Pak. Dan bukannya malah melemahkan gitu. Baik. Kemudian tadi sih sudah sempat dibahas ya terkait bangunan tradisional kan memang sudah terbukti ya bisa tahan bencana karena itu juga kan bentuk adaptasi nenek moyang gitu setelah sekian lama terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dan juga tadi sih kalau mendengar emang sebaiknya bisa kembali lagi dan mempelajari lagi gitu ya intangible knowledge dari nenek moyang kita. Tapi kira-kira apakah masih ada gitu untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada juga, misalnya dengan adanya struktur prefab atau precast gitu Pak Bu. Kebetulan ini memang kita sedang, ini pertanyaan yang pas itu ya. Saya sama Pak Andri ini sedang greget-gregetnya gitu kan melihat ya itu tadi banyak yang rubuh runtuh ya. Ini artinya pembelajaran buat masyarakat di desa gitu. Tapi kita juga nggak boleh menutup mata bahwa keinginan mereka untuk memiliki bangunan yang yang modern like gitu ya, dengan tidak terlihatnya bambunya misalnya atau kayunya begitu, kita sambut ya Pak Andri sudah mulai itu dengan rumah bambu plester. Jadi saya pikir ini satu kesempatan yang baik sekali untuk memperkenalkan itu. Nanti Pak Andri cerita bagaimana mudahnya dia dibuat gitu ya, dan ini cocok sekali untuk hunian pasca gempa barangkali karena lebih cepat dibangun dan mungkin saya bisa share, Pak Andri bisa cerita juga nih sambil saya share screen ininya. Ika mau tahu ya Ika ya gambarnya ya? Iya boleh Bu. Silakan. Ini dia nih. Ya baik, jadi sepakat sekali ya bahwa kita harus memanfaatkan teknologi tentu ya. Jadi kita juga jangan tutup mata bahwa teknologi itu sudah berkembang dan mestinya juga harus dimanfaatkan ya. Terutama adalah teknologi tepat guna yang mana itu juga bisa diaplikasikan oleh masyarakat luas. Nah ini saya lebih menggarisbawahi hal semacam itu. Ini pengalaman saya juga di beberapa kejadian bencana ya. Jadi memang banyak teknologi yang kemudian dihadirkan pasca bencana di sebuah kampung atau sebuah desa untuk relokasi. Tapi akhirnya semua itu didatangkan oleh pemerintah ya atau oleh NGO dari luar. Ya, bahan-bahannya didatangkan dari kota, ada aplikator dari kota.
tukang-tukangnya karena memang sangat spesifik juga datang dari kota. Akhirnya apa, masyarakat, pemberdayaan masyarakat di lapangan tidak banyak terjadi. Nah, karena itu saya juga ini bersama Bu Lili mencoba mengembangkan konstruksi-konstruksi yang sederhana. Sebenarnya teknologinya itu teknologi, bukan teknologi ke Mars, ke bulan ya, tapi teknologi sederhana sekali, teknologi menganyam, teknologi memplester. Jadilah rumah bambu plester seperti ini. Ya. Ini sebenarnya ibaratnya gini, ini sebenarnya bukan teknologi, hanya masyarakat tuh belum kepikiran saja untuk oh iya ya bisa begini gitu. Padahal setelah oh iya ya ternyata bisa begini gitu. Jadi ibaratnya ini teknologi yang ada di masyarakat, hanya mereka belum kebayang saja bentuknya seperti ini. Jadi hanya perlu kita hadirkan kembali, ya, recollect memori mereka. Oh ini sebenarnya bisa dianyam, bambunya dianyam, kemudian setelah dianyam diplester. Jadilah rumah ini adalah rumah bambu plester ya. Rumah persatuan saya dengan Ibu Lili di Bale Endah. Dalamnya adalah bambu sebenarnya, dan bambu dianyam, kemudian di tiap 1 meter itu ada bambu yang dibalik, kemudian dijadikan tiang. Ya, ada balok juga di bagian atas menjadi balok gitu. Nah, kemudian semuanya diplester, tertutup plester seperti rumah tembok biasa. Ini orang nggak akan mengira bahwa ini adalah rumah bambu ya. Jadi ini juga bukan saya juga bisa begini itu terinspirasi oleh bangunan yang ada di zaman Belanda di Jatiroto ya. Mereka mendirikan rumah, mereka mungkin belajar juga bagaimana dulu orang Belanda datang mendirikan rumah, rangkanya dengan kayu, ditutup dengan plester, dengan anyaman, kemudian diplester. Oh iya ya, menarik juga. Ini konstruksi yang menurut saya teknologi yang sangat sederhana. Perubahan yang saya lakukan adalah merubah rangka kayu menjadi rangka bambu juga yang dibolak-balik ya, sehingga rangkanya di bagian luar dan dalam seperti itu. Nah, ini kira-kira kita sudah buat ya, dan waktu itu kita juga sampai pada pengujian api. Bu Lili mungkin bisa cerita terkait dengan pengujian apinya, Bu Lili. Iya, jadi ini kita sudah coba komponen dindingnya saja, kita coba ketahanan api karena persyaratan untuk dinding itu kan minimum 1 jam. Kami coba itu sudah sampai 2 jam. Memang sih sebenarnya bambu di dalam itu sudah terbakar, tapi karena ada plesterannya juga itu sehingga apinya nggak keluar. Artinya ini tidak membahayakan dalam waktu 2 jam karena tidak ada nyala api gitu kan. Dan kita kemungkinan besar orang-orangnya sudah evakuasi kalau sudah waktu segitu kan. 15 menit aja mereka sebenarnya sudah keluar karena ini adalah rumah 1 lantai ya atau 2 lantai sehingga penghuninya bisa segera keluar sebelum api menyala gitu ya, apinya merambat gitu. Ini sudah teruji Pak ya? Ya, terkait dengan tadi ya, teruji dengan teruji oleh api. Ujian terhadap gempa itu barangkali secara tidak langsung kita pernah mendirikan di tahun 99 ya. Mungkin Ika belum lahir saat itu ya. Jadi di tahun 99 kita berdirikan bangunan di bekas gempa Sukabumi, dan kemarin itu yang mendirikan salah satu waktu itu masih mahasiswa, Mas Gunawan, itu hadir lagi ke lapangan dan menyaksikan bangunan itu masih berdiri. Artinya sudah 23 tahun bangunan itu berdiri, dan itu ada di Sukabumi yang mana sempat terjadi beberapa kali gempa juga gitu ya. Jadi memang secara tidak langsung menurut saya ini juga, bayangan saya sih kalau terjadi gempa, kalaupun paling rontok plesterannya saja, ya, paling hanya luka-luka ringan lah barangkali, atau bahkan nggak luka karena hanya rontok plesterannya saja, karena bambunya relatif cukup kuat ya, cukup bertahan. Saya kira bisa begitu. Pak Ari kan bukan hanya punya ini kan Pak ya, Bapak juga punya rumah apa itu? Di Pasir Impun pernah, kemudian di Jatinangor, sayang di Jatinangor sudah dirobohkan karena peralihan fungsi. Tapi kayu Bapak juga kan punya, kayu dengan ferosemen dan lain-lain. Kayu dengan ferosemen di Mamuju. Mungkin nggak ada fotonya kemudian ya. Kita buat juga yang setelah gempa Malang, kita buat satu rumah bambu dengan ferosemen. Banyak tuh, nanti contohnya bisa dikasih ininya Pak ya, foto-fotonya nanti. Boleh tuh. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini gitu, jadi buat info, emang Bu Lili ini kan emang ahli ini ya Bu, bangunan yang tahan terhadap api dan juga
Pak Andri itu ahli bambu gitu. Jadi beruntung gitu ya kita di sini menghadirkan kedua narasumber karena berkaitan gitu ya dengan topiknya bagaimana menghasilkan bangunan yang tahan terhadap bencana gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus jadi mau bertanya Pak, yang bambu semen itu jadinya kalau secara struktur utamanya tetap pakai tulangan besi atau sebetulnya bisa juga diganti oleh bambu tulangannya? Ya, kalau yang tadi dibuat itu ya boleh dikatakan bukan atau kita sebut tulangan juga boleh ya, tapi sebenarnya itu sepertinya gini, idenya adalah mengganti pasangan bata di dalam. Ya, kan kalau di dalam itu ada pasangan bata. Nah, pasangan batanya itu diganti dengan anyaman bambu. Kemudian biasanya kita ada terminologi kolom-kolom praktis gitu ya. Nah, kolom-kolom praktis itu kita ganti dengan bambu juga, yang mana bambunya itu dibolak-balik kemudian diikat ya, dibolak-balik menjepit si anyaman, kemudian diikat dengan kawat. Nah, ikatan kawat itu seperti bekerjanya si sengkang. Jadi kalau dalam beton bertulang itu kan ada tulangan, ada sengkang itu yang mengikat tulangan-tulangan itu. Nah, Saya coba share ya. si kawat-kawatnya itu yang kemudian difungsikan sebagai ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah anyamannya itu menggantikan pasangan bata. Sementara kolom-kolomnya itu seperti kolom praktis. Jadi ada kolom-kolom bambu yang dibalik. Dan Anda lihat juga di situ ada apa namanya kawat-kawat. Nah, kawat-kawat itu adalah kawat-kawat semacam sengkang. Ya, jadi dalam terminologi itu seperti sengkang, ada sengkang-sengkang yang mengikatnya. Nah, ini kemudian semuanya ditutup dengan plesteran. Jadi orang sudah tidak akan melihat lagi bambunya. Ya, diharapkan apa ya, daripada punya rumah bata yang tidak sesuai dengan standar gempa, udah mending gunakan ini. Ya, ini akan jauh lebih kuat terhadap gempa ya, karena ibaratnya bambu-bambu itu menerus kan. Kalau bata itu kan satuan dan berat satu-satu, jadi sambungannya tuh ke atas nyambung, ke kanan kiri nyambung kan. Kalau ini menyatu, ini satu dinding sepanjang 3 meter itu menyatu. Bahkan kalau dibuatnya di onsite yang kita buat juga untuk rumah di Kabupaten Bandung, itu sepanjang 6 meter tuh satu anyaman tuh, satu bambu sekaligus. Ini dia bekerja sebagai satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kan semua bekerja sebagai satu kesatuan, tidak sebagaimana unit-unit kecil batu bata gitu. Memang di bawahnya ada bata tadi. Nah, di bawah bata ini memang karena bambu itu harus dihindarkan dari tanah ya, dari kelembaban, menghindarkan juga dari kayap, makanya diangkat. Nah, dengan bata yang pendek juga relatif aman ya. Bata itu kalau hanya pendek-pendek ya efek gempanya kecil lah, tapi begitu kita buat pasangan bata kemudian setinggi 2 meter, 3 meter, nah itu baru jadi masalah itu. Maka itu memang perlu disebut ada dinamakan confined masonry. Ada ikatan-ikatan yaitu berupa balok praktis, kolom praktis. Nah, itulah pentingnya dalam konstruksi bata, yang mana itu sering sekali dilupakan dalam konstruksi bata vernakular di pedesaan ya. Mereka lupa tuh harus ada kolom-kolom itu, balok-balok itu. Karena itu mahal kan. Maka dari itu untuk pedesaan ini lebih cocok nih menurut saya. Itu ya, Bu Lili ya? Ya, setuju sekali. Dan kalau Anda jalan-jalan sana itu 2019 ya kita bangun, alhamdulillah sampai sekarang. Yang saya kagum itu tidak ada retak-retak rambut di dindingnya. Yang biasanya kita temukan kalau kita bangun rumah bata yang cepat sekali kita plester ya, tanpa kita basahi dulu, jadi pasti ada setelah itu retak rambut. Sibuklah orangnya untuk kemudian mengisi retak rambut itu supaya bisa halus lagi, rata lagi. Ini nggak ada sampai sekarang, itu nggak ada. Nah, alhamdulillah saya juga, mungkin karena itu ya Pak, jadi kelembaban bambu yang sama dengan bagian luar, jadi dia tidak pernah ada tarik menarik gitu ya. Ya, mungkin ini memang ya. Bisa diteliti juga tuh. Dan rumahnya cukup sejuk mungkin ya, itu relatif ya, tapi nggak tahu ya. Kalau saya sih merasa rumah ini kok ya itu juga tergantung ventilasinya sih. Ya itu perlu diteliti juga tuh. Masih banyak yang perlu kita buktikan nih Ike nih untuk rumah ini. Tapi paling tidak 2 itu. Tahan gempa dengan api, lalu dari sisi waktu ya,
sisi waktu yang tadi memang ini Pak Andri, unggulan kita adalah untuk hunian pasca gempa itu kan, bagaimana supaya cepat jadi dengan tenaga yang setengah terampil, dilatih sedikit, dia bisa membuat ini gitu cepat. Menjadi solusi ya tadi kalau misalnya memang ingin bentuk bangunannya tidak terlihat seperti bangunan tradisional gitu ya, jadi bisa jadi alternatif untuk masyarakat. Ya, jadi alternatif buat Risa, kayak Risa itu kan memang Risa sudah terlihat langsung Pak ya, seperti ya bangunan modern lah kan dari beton kan. Nah kita bikin beberapa pilihan sebenarnya, beberapa termasuk ini untuk bambu, pakai bambu. Oke. Gitu. Nah, mungkin juga ini kan tadi efektif ya Bu ya untuk saya membangun bangunan pasca gempa. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kondisi bangunan saat ini gitu ya, mungkin yang ada beberapa yang masih bertahan. Kira-kira ada lagi nggak ya Bu, Pak, upaya yang bisa kita lakukan dalam memitigasi bencana gempa gitu ke depannya, baik itu untuk jangka pendek ataupun menengah gitu. Karena kan kalau mau bangun dari awal mungkin ya itu lama gitu. Nah, kira-kira ada tidak ya strategi jangka pendek ataupun menengah yang bisa dilakukan oleh warganya sendiri gitu agar bisa tahan dari gempa gitu bangunannya. Maksudnya bangunan yang sudah terlanjur tidak dibuat berdasarkan standar gitu ya? Iya betul. Gimana supaya dia menjadi tahan gempa nih Pak Andri punya tambah ya masukan? saya sih pernah punya ide ya, tapi tentu apakah ide ini applicable dan mau didengarkan dan mau diaplikasikan oleh masyarakat nih jadi pertanyaan besar. Tapi memang saya pernah punya pikiran bahwa salah satu yang kemungkinan yang bisa dilakukan adalah tentu kalau menyuntik dengan apa namanya, menyuntik dengan kolom-kolom baru, beton baru, itu mungkin agak jauh ya. Itu sebenarnya paling ideal ya tentu. Jadi ditambahkan ada kolom lagi, perkuatan kolom beton dan sebagainya ya. Tapi bayangan saya salah satu yang mungkin bisa dilakukan, tapi ini juga saya tidak ada referensinya juga nih, adalah dengan dikelupas ataupun nggak usah dikelupas ya si plesterannya, tapi kemudian dipasang kawat ayam, diplester lagi ya, mungkin ditetrek dulu si dindingnya itu, bagusnya memang dikelupas si anyamannya, kemudian dipasang kawat ayam, kemudian diplester lagi. Karena apa? Jadi di plesteran tadi berubah menjadi kombinasi antara dinding bata plus ferosemen, di mana ferosemen itu memiliki kekuatan yang sangat bagus. Ya, ferosemen itu tipis tapi bisa sangat kuat ya dalam menghadapi shear, geser-geser gitu akan jadi sangat kuat. Menurut saya itu salah satu yang patut sekali untuk dilakukan ya. Jadi misalkan kita punya dinding-dinding besar ya udah ditetrek gitu ya, atau kalau dindingnya retak-retak ditetrek agak besar, pasangin kawat ayam, plester lagi ya, tentu dengan kualitas plester yang lebih bagus lah. Nah itu barangkali itu yang bisa dilakukan ya. Nah tentu memang opsi-opsi lain ya, misalkan barangkali ini upaya-upaya untuk keamanan barangkali ya sudah bikin built-in misalkan tempat tidur yang biasanya begitu kita ganti tempat tidur yang bertingkat, tapi mungkin tingkat atasnya nggak usah ini, tapi dibuat dari kayu yang kokoh sehingga ketika rubuh tempat dia itu terlindungi oleh tempat tidur ya. Atau mungkin kita bikin built-in lemari yang lebih kokoh sehingga melindungi dinding itu tidak kolaps ke dalam. Nah, itu mungkin hal-hal semacam itu menurut saya banyak yang bisa dilakukan ya. Barangkali akan menarik juga kalau ini dijadikan sebuah kajian dan diaplikasikan ya, karena memang ya barangkali ini pertanyaan bagus juga ya terkait bahwa penduduk Indonesia itu mudah sekali lupa pada apapun ya, pada kejahatan apapun, pada kezaliman apapun, bahkan pada bencana yang baru saja terjadi itu sudah sering sekali sebentar juga sudah lupa ya. Yes. Perjalanan saya ke Palu beberapa kali atau ke Lombok beberapa kali, nggak lama lagi kemudian saya lihat bangunannya sudah berdiri dan tidak tahan gempa juga gitu, dibangun sebagaimana biasanya. Kalau ditanya itu mungkin 50 tahun lagi Pak bencana saya sudah tidak ada lagi di sini. Atau juga di Aceh ya, bangunan-bangunan di dulu bekas tsunami itu berdiri lagi padahal sudah dilarang atau apa. Itu kan nanti terjadi lagi 100 tahun lagi Pak, jadi bukan zaman saya, itu mudah sekali lupa. Jadi ya itulah kira-kira
kondisi yang ada di kita. Iya, mungkin saya bisa tambahkan ya, kalau pertanyaan tadi itu Pak Andri mengatakan bahwa dibungkus kawat ayam, itu sebenarnya Pak Andri itu nggak salah, Pak Andri itu ada manualnya nih. Ada ya? Jadi kalau teman-teman coba buka link tadi yang saya share, itu mungkin saya bisa bantu di sini ya. Itu ada. Jadi, nah misalnya ini perbaikan dan perkuatan bangunan tembokan sederhana sebelum gempa. Terlihat ya, Mbak Ike ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman semua nih di manualnya Pak Teddy Bun. Tadi betul dibungkus gitu ya, kawat ayam gitu. Itu untuk dindingnya, lalu untuk slope-nya, balok pondasinya bisa ditambahkan seperti ini. Kalau sudah terlanjur tidak punya slope misalnya, masih bisa ditambahkan seperti ini, tapi bagaimana cara penambahannya itu ada di sini gitu ya. Dia akan buat kiri kanan, ada tulangan, ada beton, kemudian diikat gitu. Nah itu juga cara-cara yang praktis dan gampang dipelajari, mudah dipelajari. Tuh, kawat ayam di sini memang penting ininya, perannya ya. Ketika untuk yang kalau balok pondasi tidak dibuat, perkuat dinding bagian bawah dengan kawat anyam di kedua sisi dinding. Nah ini misalnya tidak bisa kita buatkan slope, nah kita bisa ganti dengan kawat anyam di kedua belah sisi dinding, lalu kemudian disambungkan. Ini banyak cara ya, dan gambarnya juga mudah dimengerti gitu untuk masyarakat desa. Tapi memang saya nggak tahu ini kenapa ini manual sudah lama banget gitu ya, tapi kok tidak sampai ke masyarakat. Maka tadi kata Pak Andri membangun begitu lagi itu menurut saya sangat disesalkan gitu ya. Kalau kesempatan kita memperbaiki bangunan ya, gitu Mbak Ike nih. Saya kira ini manual ini nanti bisa disebarkan mumpung ada podcast ini kan. Iya, siap Mbak. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya dan Bu Lili. Dan mungkin ini ada pertanyaan terakhir barangkali ya. Nah, dari tadi kita bahasnya lebih banyak ke unsur teknis ya, seperti konstruksi bangunannya, building regulation, dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira selain unsur-unsur non-teknis nih, unsur-unsur teknis, apakah ada unsur non-teknis yang bisa dilakukan oleh arsitek gitu dalam upaya memitigasi bencana gempa bumi pada bangunan dalam ranah arsitektur ya berarti. Entah itu misalnya ada sosialisasi ilmu bangunan tahan gempa, atau mungkin dengan pengabdian masyarakat, atau mungkin ada hal lain. Itu Pak, Bu. Ya itu menurut saya tadi ya nyambung. Kalau saya pribadi dengan pengalaman dengan Pak Andri ini melihat betul-betul kita punya potensi material itu ya luar biasa itu. Jadi sudah saatnya kita kembali ya ke kayu dan bambu. Ada yang khawatir kalau kita pakai kayu nanti hutannya habis. Itu terbalik ya. Kalau kita butuh kayu, kita butuh bambu, kita kan akhirnya menanam ya. Kita tidak mau dia habis, sehingga kita menanam terus. Jadi justru memperluas banyak hutan gitu ya, memperbanyak tumbuhan-tumbuhan kayu dan bambu itu. Menurut saya itu, jadi kita kembali memperkenalkan di arsitektur, juga para arsitek juga mungkin bisa lebih banyak berkreasi dengan material alami, dan itu sudah terlihat ya, banyak karya-karya arsitek yang ada beberapa yang kita kenal kalau kita cari di internet, juga di luar dan di dalam negeri juga banyak gitu ya. Terus juga mungkin kita bisa membentuk arsitektur tanggap bencana atau arsitek komunitas yang tanggap bencana. Ini kita tanya dengan Pak Andri, nanti Pak Andri sampai di mana nih Pak Andri punya rencana ya kita membuat yang namanya komunitas ya arsitek tanggap bencana gitu yang melayani masyarakat turun langsung dengan manualnya sudah ada kok ya, tinggal kita praktekkan, dan juga barangkali kita juga bisa merangkul pemerintah atau stakeholders yang lain, industri misalnya, untuk ikut mempromosikan ya rumah-rumah kayak bambu plaster ini gitu ya. Tentu saja kerjasama dengan perbankan dan lain-lain untuk pembiayaannya. Maukah mereka membiayai misalnya untuk perumahan massal yang dibuat dari bambu plaster gitu, apakah bisa ya diberi KPR misalnya. Masih panjang jalannya, tapi kalau kita tidak mulai ini akan ditinggalkan dan kembali lagi gotik itu bermunculan gitu ya. Tidak salah sih gotiknya sebenarnya, yang penting dia tulangannya benar gitu. Sebenarnya saya terpengaruh Pak Andri sinetron. Oke, ya begitu ya, Ike, mungkin dari saya gitu, dari Pak Andri. Menurut saya sih tentu ya dengan sosialisasi ilmu tahan gempa ini juga salah satu
upaya bagus ini dari Silvanuts ya, membuat satu podcast yang mencoba memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Nah, tentu selain itu tentu kita sebagai arsitek ya hendaknya terjun juga ke lapangan ya. Tentu kalau kita bicara dengan klien, karena biasanya kalau sudah klien yang bisa meng-hire arsitek ya tentunya kita bisa menghadirkan sebuah konstruksi yang tahan gempa. Itu harusnya sudah menjadi embedded lah dalam diri arsitek ya. Artinya itu out of discussion lah, itu mestinya ya arsiteknya mendesain bangunan yang tahan gempa, itu sudah harus lah. Nah tapi kita bicara kalau hal semacam ini tentunya pada arsitektur tanpa arsitek ya, atau arsitektur vernakular. Nah ini itulah tugas arsitektur ya, untuk memberikan sharing pengetahuan tentang teori-teori ilmu bangunan tahan gempa. Kemudian pengabdian masyarakat yang tentunya dengan membuat berbagai macam contoh-contoh ya, contoh-contoh konstruksi-konstruksi yang barangkali dekat dengan masyarakat ya, tapi sudah memasukkan unsur-unsur ketahanan terhadap gempa. Termasuk di dalamnya adalah menggunakan material yang boleh dikatakan ya paling tepat untuk bangunan tahan gempa, kayu, bambu begitu ya. Dan ini memang yang sedang selalu kita upayakan ya, Bu Lili, saya ini juga kita sering sekali mengadakan pengabdian masyarakat, terjun langsung ke lapangan, memberikan contoh-contoh bangunan-bangunan tahan gempa. Ya, kita dan saya dan Bu Lili akan mencoba memperluas ini ke daerah Sulawesi Selatan ya, konstruksi bambu plester. Kenapa? Karena ini juga salah satu upaya untuk tadi ya, preventif terhadap bencana gempa bumi. Kenapa bambu plester? Karena bambu itu tahan terhadap ini. Kenapa juga? Karena ringan. Dibanding konstruksi bata ini lebih ringan. Ya, saya yakin jauh lebih ringan dibanding konstruksi bata. Tapi memang tampilan bangunan bata ya. Dan ini kita adalah salah satu upaya juga untuk mensosialisasikan arsitektur tahan gempa, plus juga dengan material-material alternatif ya. Jadi tidak semata-mata arsitektur tahan gempa berbasis beton dan bata. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bu untuk insight-nya, banyak sekali ya tadi. Mungkin dari Bu Lili ada tambahan dulu Bu? Ya, pertama saya mungkin terima kasih ya kesempatan diberikan oleh teman-teman di Sirpano ini. Salam kenal juga buat para pembimbing di sana begitu ya. Terima kasih kesempatan ini, sebenarnya bukan hanya bincang-bincang, tapi saya Pak Andri memanfaatkan sebagai sosialisasi dan sekaligus juga membagi pengetahuan gitu ya di luar kampus sebenarnya. Jadi kita memperluas jangkauan apa yang biasa kita sampaikan di kelas begitu ya, di kuliah. Kita berharap ini bisa sampai ke masyarakat gitu ya. Memang tidak lengkap ya, tapi saya pikir ini satu pemantik yang bagus sekali. Jadi sekali lagi saya terima kasih diberi kesempatan, kepercayaan. Mungkin ada yang kurang tepat ya, mungkin masih tidak pas gitu, karena maklum kami sebenarnya bukan ahli struktur ya, bukan sipil struktur, tapi arsitek atau dosen arsitektur yang mempelajari kemudian memberi kuliah tentang konstruksi dan bangunan, material dan struktur gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ike dan kepada teman-teman Sirpano semua. Mudah-mudahan lancar semuanya, proyek-proyeknya sukses gitu ya perusahaannya. Terima kasih buat Ike juga, sukses buat Ike ya. Ya, terima kasih Bu. Dari Pak Andri ada kata-kata penutup dulu mungkin Pak. Ya, mengamini apa yang disampaikan Bu Lili ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini kepada teman-teman Sirvanuts, memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing, lebih banyak sharing pengalaman barangkali ya. Dibanding pengetahuan mungkin lebih banyak kita sharing pengalaman. Ya semoga ini memberikan memperluas jangkauan pendidikan kepada masyarakat luas ya terkait dengan konstruksi bangunan yang tahan gempa. Ya sekali lagi saya juga berharap agar podcast seperti ini juga terus dikembangkan ya, menjangkau lebih banyak masyarakat dan juga mahasiswa, sehingga ya kedepannya kita bisa memiliki Indonesia yang lebih bagus dan juga
varian-varian konstruksi bangunan tahan gempa yang juga lebih banyak ya. Tidak terbatas pada hal-hal yang sudah disepakati pemerintah itu saja gitu enggak, tapi bangunan tahan gempa itu tidak terbatas pada itu, banyak sekali dan lebih kepada prinsip-prinsipnya ya, prinsip-prinsipnya, sementara detailnya bisa banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Dan saya berharap sih acara-acara semacam ini terus berlanjut ya. Sukses terus untuk Sirpanuts dan teman-teman yang ada di sana. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih banyak ya, sekali lagi kita aturkan kepada Bu Lili dan Pak Andri yang sudah membagi pengalaman dan pengetahuannya gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih banyak sekali insight-nya gitu. Kalau misalnya kalau dirangkum, kita jadi tahu gitu adanya bambu tester, terus adanya ferrosemen juga ya Pak, yang ternyata itu juga cukup kuat gitu dan bisa diaplikasikan kepada bangunan yang sudah terbangun saat ini gitu. Bisa jadi salah satu solusi dan jadi ini juga ide untuk bisa dikembangkan ke depannya gitu, diteliti oleh mahasiswa ataupun oleh para researcher lainnya gitu. Kemudian tadi juga bisa dengan tadi ada komunitas arsitek tanggap bencana juga, mungkin itu bisa jadi solusi juga terkait non teknisnya gitu ya dalam menghadapi upaya mitigasi terhadap bencana gempa bumi dalam ranah bangunan gitu. Semoga teman-teman di sini juga yang mendengarkan, saya yakin sih insya Allah akan ada dapat manfaatnya juga gitu ya setelah mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita hari ini. Terus juga terkait link tadi yang di-share oleh Bu Lili juga akan kami share gitu ya nanti di description di YouTube ataupun nanti di podcastnya. Jadi nanti teman-teman bisa kunjungi saja misalnya ke Instagramnya Sirpano di @sirpanoconsulting atau mengirimkan email langsung gitu ke sirpanoconsulting@gmail.com ataupun mengunjungi website Sirpano di sirpano.co.id atau juga bisa berkunjung ke Medium @sirpanoconsulting. Nah, mungkin itu saja ya untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Lili dan Pak Andri sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.